Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, perkenalkan saya Ainul Utami, NIM C0111911123. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan CSL terkait dengan tindakan dalam melakukan sirkumsisi. Jadi tabe dok, mungkin bisa saya mulai. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyapa pasien dan memberikan inform konsen. Jadi Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Dek. Perkenalkan saya dengan Dokter Tami. Kebetulan saya dokter yang bertugas pada hari ini. Jadi sebentar Bu, kita akan lakukan sirkumsisi terhadap anak ibu. Di sini Bu, tindakan sirkumsisi atau biasa dikenal dengan sunat adalah menghilangkan sebagian dari kulit penis. Jadi tujuannya yaitu Bu, pastinya untuk kesehatan pada alat genitalnya anaknya ibu. Jadi biasanya itu Bu ada yang dinamakan penyakit menular seksual. Jadi kenapa kita lakukan tindakan sirkumsisi ini? Karena untuk mencegah adanya penyakit menular seksual yang mungkin bisa saja terjadi pada anaknya ibu. Kemudian ada juga yang dinamakan penyakit fimosis dan parafimosis Bu. Nah itu juga kita hindari. Jadi banyak sekali Bu manfaat untuk kenapa kita harus melakukan sirkumsisi, karena sama saja kita membuang misalnya ada bakteri-bakteri yang ada di alat kelaminnya anaknya ibu. Tapi kembali lagi dari kita Bu, apakah ibu menyetujui dilakukan tindakan sirkumsisi pada anaknya ibu atau tidak. Tapi jangan khawatir Bu, terkait dengan data-data ataupun tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan sebentar terhadap anak ibu diketahui oleh orang-orang luar. Jadi Bu, insya Allah saya akan merahasiakan segala prosedur dan tindakan yang akan saya lakukan. Kemudian pada prosedur sirkumsisi ini mungkin anak ibu merasa kurang nyaman, tapi insya Allah saya akan melakukan seprofesional mungkin dan senyaman mungkin. Jadi bagaimana Bu dan Ade, apakah siap untuk dilakukan sirkumsisi? Bersedia dok. Oh bersedia baik Bu, sampai ketemu di pemeriksaan tempat pemeriksaan selanjutnya. Jadi baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik sirkumsisi. Tapi sebelum itu kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa alat. Ada spoid dan lidocaine. Kemudian ada catgut dan jarumnya. Kemudian ada dak steril. Kemudian ada kasa steril dan plester. Kemudian di sini juga ada betadine dan ada sarung tangan steril atau handscoon. Kemudian di sini ada beberapa alat sirkumset. Nah, setelah itu kita mempersiapkan pasien. Jadi bisa kita minta adiknya untuk berbaring terlentang seperti ini. Nah, setelah itu kita menanyakan kepada pasien apakah alat kelaminnya sudah dibersihkan atau tidak. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan sirkumsisi, sebaiknya kita meminta pasien untuk membersihkan alat genitalnya terlebih dahulu. Nah, setelah pasien sudah membersihkan alat genitalnya, selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan teknik sirkumsisi. Jadi, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membersihkan atau mensterilkan tangan kita terlebih dahulu, bisa dengan menggunakan air mengalir atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril. Nah, kita harus mengingat aturan untuk memakai sarung tangan steril itu harus yang steril ketemu dengan steril dan yang non steril ketemu dengan non steril.
setelah kita memasang handscoon, selanjutnya kita mengaspirasi bagian dari sekitar penis dengan menggunakan betadine dan kasa steril, mulai dari ujung penis sampai di skrotum. Caranya yaitu kita melingkar dari arah dalam keluar, setelah itu kita lakukan anestesi lokal. Jadi kita menggunakan spoid 10 cc, kemudian di sini ada cairan lidocaine. Nah, kita aspirasi pada bagian pangkal dari penis, kemudian melingkar dari arah jarum jam 6, jam 6, jam 3, jam 12, dan jam 9. Jadi kita mulai. Kita menganestesi lokal. Nah, setelah kita anestesi lokal, kita aspirasi untuk memastikan bahwa lidocaine-nya itu menyebar. Nah, setelah kita melakukan anestesi lokal, selanjutnya kita memasang dak steril. Nah, jadi di daerah sini itu adalah daerah yang sudah steril. Kemudian yang warna hijau ini berarti daerah yang tidak steril. Jadi kita selanjutnya akan melakukan teknik sirkumsisi. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan bahwa anestesi lokalnya itu sudah berefek atau tidak. Jadi caranya itu kita jepit pada arah jarum jam 2, kemudian jam 5, membentuk seperti segitiga. Selanjutnya di jam 11. Ini. Selanjutnya kita siap untuk menggunting pada bagian sisi yang pada antara penjepit satu dengan penjepit yang lain. Jadi caranya yaitu kita gunting selanjutnya kita gunting sampai pada bagian corona glandis, sampai glans penisnya itu terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kita arahkan ke bawah sampai sampai glans penisnya itu terlihat. Nah, setelah itu misalnya pada bagian sini itu bagian frenulum, sebaiknya jangan dulu digunting karena di situ terdapat pembuluh darah dan terdapat juga nervus. Jadi yang lain itu kita gunting. Di sini sebaiknya kita menggunakan gunting yang tumpul tajam. Selanjutnya setelah itu kita buka catgut dan siap untuk menjahit yang frenulumnya terlebih dahulu. Jadi prepusiumnya itu sudah
kita gunting, jadi tinggal kita jahit. Selanjutnya yaitu kita menjahit pada bagian frenulumnya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita ambil dari submukosa, kemudian kita juga mengambil sedikit mukosanya. Kemudian kita jahit sekitar 2 sampai 3 jahitan. Nah, setelah itu, misalnya telah terjahit semua, nah kita siap-siap untuk baru memotong pada bagian frenulum. Usahakan berhati-hati karena pada daerah sini itu terdapat pembuluh darah dan bisa saja terjadi pendarahan. Nah, setelah itu kita menjahit sekeliling dari frenulum dan diambil juga sebagian dari mukosanya untuk merapikan. Jadi kita jahit pinggir-pinggirannya. Yaitu kita ambil bagian submukosa, kemudian mukosa. Usahakan agar jahitannya itu rapat. Kemudian kita gunting. Nah, apabila misalnya semua telah terjahit, berarti tandanya itu dilakukan sirkumsisi itu telah selesai. Jadi misalnya pada bagian ini itu glans penisnya, kemudian di sini frenulumnya itu telah diinsisi atau telah terbuang tadi. Kemudian setelah itu kita membersihkan semua alat-alat dan bahan yang telah kita gunakan. Jangan lupa untuk membersihkan area sekitar penis. Kemudian skrotum kita bersihkan, biasa juga dengan menggunakan alkohol. Nah, setelah itu kita siap untuk membersihkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama kita melepas sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita mensterilkan tangan atau melakukan sanitasi tangan. Selanjutnya yaitu kita mengedukasi pasien. Biasanya itu pada saat kita mengedukasi pasien, kita memberitahukan adiknya dulu bahwa jangan terlalu bergerak terlalu aktif, dan jangan juga sementara untuk jangan suka lari-lari dulu.
Jadi mungkin seperti itu saja video sirkumsisi kali ini, Dok. Mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.